sebagaimana yang kita semua tahu, kalau misalkan negara kita, Indonesia, memiliki kultur rokok yang sangat kuat. Hal itu menyebabkan kita bisa dengan mudah menemukan dua jenis limbah. Yang pertama, limbah korek api gas, dan yang kedua, puntung rokok. Di sini, kebetulan salah satu member kami, lebih tepatnya founder dari Verumium sendiri, memiliki hobi yang cukup unik, di mana ia suka untuk mengotak-ngatik apa-apa yang dia temukan di lingkungan menjadi sebuah karya kerajinan tangan, dan tidak terkecuali limbah korek api gas. Kebetulan, limbah korek api gas ini memiliki struktur yang amat kompleks, dan beberapa bagian pun terbuat dari logam, sehingga sangat cocok untuk dibuat menjadi sebuah robot action figure, sebab ia sangat bisa memunculkan kesan mecha di sana. Kami mencoba untuk mengubah sesuatu perhitungan kami menjadi sesuatu produk yang bernilai dan juga bermanfaat bagi sesama. Oleh karena itu, di revolusi industri 4.0 ini, kami berusaha menciptakan suatu produk yang diminati masyarakat secara umum dengan tetap memperhatikan isu-isu lingkungan, yaitu pengolahan sampah yang ada di Indonesia dan juga yang ada di dunia. Pastinya kami sudah melakukan serangkaian pengembangan. Seperti halnya kami melakukan diskusi dengan komunitas pencinta action figure dan juga toko mainan yang berfokus pada produksi Gundam untuk memaksimalkan produk dalam artian desain supaya sesuai atau matching dengan apa yang dikehendaki oleh pasaran. Di samping itu, kami juga menambahkan fitur augmented reality, di mana setiap pembelian dari satu unit Verumium akan disertakan dengan satu buah stiker. Dan apabila dipindai dengan smartphone, akan muncul versi 3 dimensi dari produk yang mereka beli. Kami rasa Verumium ini memiliki value yang sangat kaya, sebab dia menggunakan limbah. Dia menjadi perwujudan dari circular economy, dan juga adalah salah satu perwujudan dari Sustainable Development Goals. Lebih tepatnya adalah produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Dan pastinya, proses produksi dari Verumium sendiri bergerak dengan tagline kami. Dengan sentuhan kreatif, mengubah sampah menjadi berkah. Hal yang pertama kami lakukan adalah proses pembuatan blueprint atau catatan biru. Proses ini akan mengarahkan kami bagaimana bentuk-bentuk proses pembuatan yang akan kami lakukan selanjutnya. Yang dimana kami membuat proses tersebut menggunakan software AutoCAD 3D, yang dimana desainnya akan kurang lebih berbentuk seperti ini. Nah, melalui desain ini, kami akan menentukan atau menghitung seberapa banyak komponen yang kami butuhkan, lalu juga seperti apa komponen yang diperlukan, lalu juga apa yang harus kami lakukan atau bagian mana yang perlu kami susun, membentuk atau menyerupai dengan desain yang telah kami rancang sebelumnya. Nah, setelah kami melakukan proses perancangan atau pembuatan blueprint, yang pertama kali kami lakukan adalah mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Setelah proses tersebut dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan proses penyusunan atau perakatan terhadap komponen-komponen tersebut hingga per anggota bagian tubuh. Ini dilakukan dengan sangat teliti dan sangat konsisten ya, hingga disesuaikan dengan bentuk-bentuk yang telah kami buat sebelumnya. Nah, dari sini, karena memang filenya cukup berat dan tidak dimungkinkan untuk melakukan implementasi secara langsung, kami melakukan penyederhanaan atau proses penyusutan yang dimana kami akan mengurangi beberapa komponen, lalu juga akan melakukan pengurangan terhadap ukuran file yang dimana mungkin akan berimpact kepada hasil rendernya. Hal tersebut perlu dilakukan agar bisa diterapkan kepada aplikasi pengguna secara menyeluruh. Kami melakukan hal tersebut menggunakan software Blender 3D yang dimana kurang lebih akan berbentuk seperti ini prosesnya. Nah, setelah kami membuat penyederhanaan seperti ini, lalu proses tersebut akan kami lanjutkan ke bentuk implementasi selanjutnya, yaitu proses aplikasi augmented reality. Proses tersebut akan menggunakan software Unity. Software tersebut akan kami gunakan sebagai wadah atau tempat untuk melakukan proses pembuatan aplikasi augmented reality. Pertama, kami memiliki kesulitan dalam mengumpulkan bahan-bahan, yang dimana bahan utama yang kami gunakan adalah korek api bekas. Ternyata cukup sulit juga untuk mengumpulkan dalam jumlah yang besar, sehingga hal yang pertama kali kami lakukan adalah meminta secara sukarela kepada teman-teman kami yang merokok. Lalu kami kumpulkan, lalu kami proses barang-barang tersebut menjadi barang yang kami buat saat ini. Namun ternyata
Itu jauh dari kata cukup, sehingga hal yang kami lakukan selanjutnya adalah mencari ke bank sampah. Kami berharap mereka dapat menyuplai atau memberikan stok yang cukup untuk proses pembuatan produk kami. Nah, yang terkait masalah hal tersebut, yang mana juga tidak semua bank sampah menyediakan hal yang sama, karena memang korek api bekas ini kurang banyak diperhatikan oleh banyak orang, sehingga pengumpulannya pun cukup terbatas. Ya. Kami memiliki kesulitan atau tantangan dalam mengatur jadwal. Pertama, kami adalah mahasiswa teknik, yang dimana sebagian besar waktu kami dihabiskan untuk mengerjakan tugas dan laprak. Meskipun seperti itu, kami tetap berusaha untuk memaksimalkan waktu luang kami, meskipun kami tidak bisa mengerjakan secara full time. Lalu yang terakhir adalah yaitu aplikasi augmented reality, yang dimana aplikasi merupakan sesuatu yang sangat baru bagi kami, di mana proses pembuatannya sangat awam, sangat baru, dan saya tidak pernah menyentuh yang namanya software pembuatan aplikasi sebelumnya. Oke, dalam pembelian satu paket premium ini, kami akan membagi beberapa bagian satu robot ini menjadi kedua kaki, satu badan, satu kepala, dan juga kedua tangan. Setelah itu, kami akan merangkai beberapa bagian ini menjadi satu robot ini. Kenapa kami membagi beberapa bagian? Untuk memudahkan kami dalam proses pengiriman dan juga agar produk ini sampai pada tangan konsumen ini dalam kondisi baik seperti itu. Jadi di sini kita memasangkan dari dua kaki, habis itu dua telapak tangan, dan juga diakhiri dengan kepala. Sebenarnya dalam inovasi kedepannya kami akan mempreteli beberapa bagian, sehingga kami di sini mengundang konsumen untuk berimajinasi dan berkreativitas dalam memasang bagiannya itu. Tapi tenang saja, kami juga menyediakan tutorial memasangnya satu persatu dari awal hingga akhir. Kami juga memberikan salah satu penyangga agar robotnya ini dapat berdiri dengan stabil seperti itu. Nah, seperti ini. Dan penyangganya ini konsumen bisa variatif, jadi sesuai request dari konsumen itu. Seperti ini teman-teman. Mantap. Dengan sentuhan kreatif, mengubah sampah menjadi berkah.